العلم النافع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بحق محمد وعلى آله لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin jami'an asatidatul kiram, segenap para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurusan DKM, Bapak Wadi, serta jajaran pengurus ada Mari, ada Bang Subur dan lainnya, para asatidz, saya kami, kemudian kami, sedaya semua acara. Kemudian yang lainnya yang tidak disebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah kita harapkan doa bersama kita senantiasa diberikan kesehatan Allah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pembahasan kita bahwa ngaji umur ya, nanti mungkin sebenarnya yang konsepnya geser. Tapi memang itu sudah kita lakukan ya. Jadi doa, ada tahu dan lain sebagainya sama-sama ngaji kan. Kalau ingin ada maka kita ngaji di musola. Di musola itu sarana kita berkumpul untuk melakukan pengajian, zikir, amal doa. Kalau ada jemaah yang kemudian mengundang kita berkesempatan dengan maklumat dengan hadir Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kurang lebih 10 sampai 15 menit lah ya, sebelum 9 acara doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin kufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim, kana lahu ka ajri hajjatin mabruratin." Bab tunai bab yang kedua, bab tasawuf hebat dan dari karya Muhammad Nawawi, Muhammad Al-Jawi, Al-Bastani. Kemudian juga ta'rif oleh Syaikhul Ahmad bin Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang dua hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha, siapa yang bangun pagi hari, siapa yang habis sholat subuh, siapa yang masuk waktu pagi. Asbaha itu masuk waktu pagi. Makanya sholat pagi, sholat bangun tidur disebut dengan sholat subuh. Kenapa? Karena dilaksanakan di waktu pagi, asbaha. Maka siapa yang masuk waktu pagi, habis subuh, habis zikir, kita doa, la yanwi dzulma ala ahadin, di dalam hatinya tidak pengen, tidak ada pengen menzolimi, menyakiti orang lain. Jadinya pokoknya begitu bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita sholat, kagak ada niatan di dalam diri, di dalam hatinya pengen menzolimi, pengen menyakiti orang lain. Pokoknya bangun tidur pikirannya plong dah, kayak kagak punya utang gitu, beres. Nggak ada niatan pengen nyakiti orang. Kan ada ya, pokoknya besok gua bangun tidur pagi-pagi iseng misalkan di jalan gua kesel, nama dia ya, gua malu gitu dan sebagainya ya. Gak ada niat di dalam hatinya pengen menggolimi orang lain, maka selama hari itu apa yang Allah berikan, ghufirallahu ma jana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu bangun tidur kita gak ngapain, bangun tidur, sholat subuh, kagak niat di dalam hatinya pengen nyakiti orang, kagak ada di dalam hatinya pengen ngebohongin, pengen
kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu beresep. Oh, kita gitu, Pak. Cuman kagak ada niat doang. Kita gampang. Kalau kita suruh sedekah sebaik-baiknya sedekah kapan? Waktu subuh. Berat, Pak. Enggak. Bangun tidur suruh ke musola sholat. Jangan lupa bawa duit bangsa 50.000 buat sedekah masih kotak amal. Berat kagak? Berat. Berat gitu. Ya. Maka ketika kita pengen dapat fadilah, pengen dapat keuntungan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, udah pagi-pagi gak usah ngomongin orang dulu nih. Ini akan giliran nasi uduk, sambil ngopi, ngomongin orang, kan repot dah. Gimana kita mau diampuni? Sedangkan Rasulullah sampaikan pagi hari kagak niat, kagak ngomongin, kagak ngejelekin orang, maka saat itu kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya. Ya, dia soal. Waman asbaha yaminun rotel mazlum. Siapa yang pagi hari berniat pengen ngebantu saudara kita yang susah. Ada Pak? Ya. Kalau tadi kan dia ngomong kagak ngomongin, kagak jelekin, kagak dia mau jahil, usil kan gitu niatnya. Kalau ini punya niat, tapi niatnya cakep. Pagi-pagi gue pengen bantuan beli nasi uduk bangsa 5 bungkus lu buat yang jaga malam di pos kali. Tapi bebas. Punya niat pagi hari pengen nolong orang yang teraniaya, pengen nolong orang yang kesusahan. Wa qadha hajatil muslimin, bahkan kita rencana niat pengen menyelesaikan semua hajat orang muslim. Apa? Dia punya utang, lu punya utang. Iya nih. Ini bisa bayar utang. Alhamdulillah. Lihat tetangga rumahnya kagak punya beras, kita bawain beras bangsa seleter. Kan resep kayak gitu ya, punya tetangga gitu. Pokoknya pengen niat buat apa? Buat nolong orang yang susah, pengen menutup hajat orang lain, bayarin utang, beliin beras dan lain sebagainya. Ini belum dikerjain, Pak, baru niat. Maka dalam konteks bahasa baginda Nabi apa? Waman asbaha yanwi. Siapa yang masuk pagi hari dia berniat, baru niat doang, Pak. Yanwi nusratal mazlum, dia niat pengen nolong orang yang susah, dia nolong orang yang lagi kelaparan, dia pengen nutup hajat-hajat orang lain, baru niat doang, belum dikerjain. Baru niat, Pak. Apalagi dikerjain. Pokoknya niat gitu kan. Apa yang kemudian didapatkan oleh orang tersebut? Rasulullah sampaikan kana selalu ka'ajri hajjatin mabruratin tuwa. Niat pengen bantu orang, niat pengen nolong orang pagi hari, pakai kata baginda Nabi, orang yang punya niat kayak itu pagi hari pengen bantu, pengen nolong orang, maka bagi orang tersebut adalah pahala seperti haji yang mabrur. Paling motor Auri kita tapi bagol dia bilang lihat tuh berhenti aja gitu. Itu baru niat, Pak. Bagaimana kalau mau tidak boleh? Bagaimana kalau betul kita salah pakai
ketika kemudian dilaksanain, dia bukan hanya mau tapi dapat pahala lebih bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya konteks dalam ajaran Islam baginda Nabi sampaikan bahwa segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka jangan lihat dari niat orang datang ke rumah kita pagi-pagi. Jangan main bulu sangka kita kan belum kenal. Pagi-pagi sarapan kan. Kan pagi-pagi ke rumah jangan pinjam duit kan begitu ya. Kayak begitu. Ya. Lagi. Kemudian waqala alaihissalam Rasulullah sampaikan bahwa ahabbul ibad ila Allah taala anfa'un nasi linnasi. Paling dicinta hamba Allah. Kan kita semua hamba Allah nih ya. Ketika kemudian kita ngaku hamba Allah, kemudian kita pengen dicinta oleh Allah Ta'ala, ahabbul ibadillah, hamba-hamba yang pengen dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa? Anfa'un nasi linnasi, adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Tuh, ya. Jadi yang diambil diarah ini apa? Pegawaiannya, pikirannya, duitnya kalau ada ya. Kita kagak punya duit, kagak gablek emang pas-pasan palingnya apa tenaganya kek manfaat kan? Tenaga kagak sempat, kita emangan sibuk, emangan repot, palingnya pikiran kita. Semua yang kita miliki, yang kita punya, kemudian kasih buat siapa? Buat orang lain agar memberikan kemanfaatan buat siapa? Buat kita. Rasulullah sampaikan sebaik-baik manusia yang panjang yang khairuna tolak unduh siapa? Wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah bukan berarti yang kaya, yang ahli ibadah. Tetapi apa kata baginda Nabi? Orang yang paling baik, paling utama adalah orang yang diberikan usia umur yang panjang oleh Allah Ta'ala, kemudian bermanfaat buat orang lain dan banyak amalnya. Itu konsep utama. Ada yang orang rajin ibadah terus, tapi kagak peduli sama orang lain. Orang lain minta tolong, ada kita sempat bangsa nolongin sekali dua kali. Ya. Kenapa ya? Karena ya namanya manusia kan kita mau butuh satu sama lain, saling bantu, saling tolong menolong. Tuh itu. Wayangnya sekarang kita nolong orang, suatu saat ketika kita ada kepepet, suatu saat kita ada kebutuhan, orang lain nolong kan jadi kagak apa namanya? Kagak di sini kagak susah, kagak berat kan gitu. Nah, ya. Maka sebaiknya utama, sebaik-baiknya hamba Allah ada yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, dan sebaik-baiknya amal adalah memberikan rasa senang, rasa bahagia kepada hati orang mukmin yang lain. Tuh, kagak nyusahin. Boro-boro ngasih ngomong yang kayaknya romannya pedes. Ngomongnya rasanya romannya ngeletuk gitu kan. Boro-boro ini mah ngasih yang kagak